Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, di mana saja kita berada. Mari mempersiapkan diri kita, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, sesuai bacaan harian Gereja Toraja, Sabtu 8 Juli 2023, dari Kejadian pasal 29, ayat 31 sampai ayat 35. Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai ayat 35. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari dalam kerendahan hati kita berdoa. Dengan syukur kami datang kepadamu Tuhan, oleh kemurahan dan kasih-Mu, kami terus menikmati kuasa dan pemeliharaan-Mu. Selalu percaya ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi kami, menjalani hidup karunia-Mu. Dari firman-Mu kami belajar tentang karya-Mu yang maha besar bagi dunia ini, bagi kami semua. Sekarang ya Tuhan, di pagi hari ini, kami telah sedia membaca firman-Mu, kami telah sedia merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami memahami, kami melakukan. Mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 29, ayat 31 sampai ayat 35. Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema kasih yang selalu nyata. Iman kepada Yesus Kristus mengajari kita tentang kasih yang tak terbatas. Tentu kasih yang dimaksud adalah kasih-Nya, kasih Allah yang tak terbatas, kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang tak terbatas, tak bernilai harganya, karena senantiasa hadir dalam seluruh kehidupan umat manusia. Saya dan kita semua pasti mengalami dan terus mengalami kasih-Nya, kasih Tuhan itu. Belajar tentang kisah yang baru saja kita baca dan dengar dari firman Tuhan ini, tentang seorang perempuan yang bernama Lea, yang dalam bacaan ini dikatakan bahwa Lea tidak dicintai oleh suaminya Yakub di ayat 31. Namun apa yang dialami, dirasakan, digumulkan oleh Lea mendapat kasih dari Tuhan. Tuhan peduli pada apa yang dialaminya.
Tuhan melihat. Seperti yang dikatakan di ayat 31. Tuhan melihat. Tuhan melihat Lea tidak dicintai. Dan oleh kuasanya, Tuhan menganugerahkan kepada Lea anak-anak yang lahir dari kandungannya. Bacaan kita ini mengungkap anak-anak Lea diberi nama Ruben, yang berarti lihat seorang putra. Simeon, seorang yang mendengar. Lewi, menyatu erat. Dan Yehuda, pujian. Jika kita merujuk pada sejarah Alkitab, Lewi adalah nenek moyang Harun yang keturunannya adalah imam-imam Israel. Sedangkan Yehuda adalah nenek moyang Daud, raja Israel, yang daripadanya lahirlah Yesus Kristus. Kita bisa bandingkan dengan Matius pasal 1 ayat 3 dan ayat 16. Kisah Lea dalam bacaan ini membuat kita merenung begitu dalam, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ternyata sesuatu yang tidak mendapat tempat pada diri seseorang, dalam bacaan ini, dalam konteksnya, Lea tidak mendapat kasih dari suaminya. Namun ternyata segala yang tidak mungkin itu dimungkinkan oleh Allah. Kasih Allah besar padanya. Kasih Allah luar biasa padanya. Dianugerahi anak-anak yang daripadanya Allah menyatakan keselamatan bagi dunia ini. Yang daripadanya Allah menyatakan kuasa bagi dunia ini. Mari belajar. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya? Dari kasih Allah. Jika sejarah Alkitab mencatat, baik dalam perjanjian lama, juga dalam perjanjian baru, kasih-Nya selalu sempurna. Kasih-Nya total dalam kehidupan manusia. Di balik ketidakmungkinan itu, Allah menyatakan kemungkinan. Kemungkinan yang pasti, yang membawa damai sejahtera. Suatu kebahagiaan bagi Lea dianugerahi anak-anak dari buah kandungannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah masalahmu hari ini? Apa pergumulanmu hari ini? Apakah di antara kita ada yang tidak mendapatkan kasih? Tidak merasakan kasih dari orang-orang yang kita harapkan? Dari orang-orang yang kita nantikan memberikan kasih itu? Jangan pernah berhenti untuk mengatakan bahwa kasih itu akan selalu ada. Ketika satu pintu tertutup, percayalah, pintu-pintu yang lain Tuhan akan buka dengan caranya, dengan kuasanya, dengan karyanya. Ini adalah suatu hal yang membuat kita semakin tergugah untuk semakin beriman kepadanya. Karena Dia Allah yang selalu mengasihi kita. Dia Allah yang selalu peduli pada kehidupan kita. Ketika kita merasa sendirian, hidup hampa, tak ada teman, tak ada sahabat, bahkan orang-orang terdekat sekalipun menjauhi kita, Dia ada bersama dengan kita. Jika Dia peduli kepada Lea yang tidak mendapat kasih itu dari orang yang dikasihinya, dan menyatakan kuasanya, kasih-Nya yang nyata dan sempurna, total, luar biasa, maka kepada saya dan kita pun Tuhan akan menyatakannya. Kepada saya dan kita pun kasih yang kita harapkan akan dinyatakan
dibuatnya ada. Nantikan kasih Tuhan dalam seluruh hidup kita. Jangan berharap pada dunia ini. Dunia dengan 1001 macam janjinya akan senantiasa memberikan harapan-harapan yang tentu di ujungnya adalah sesuatu yang hampa, palsu. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus pun selalu mengasihi dan mengasihi kita. Dia tidak pernah berhenti menyatakan kasih itu. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kasih-Nya dalam hidup kita. Dia senantiasa ada dan terus ada. Hanya saja, apakah kita mau datang padanya? Kasih-Nya sudah dinyatakan, sementara kita alami dan terus kita alami dalam hidup ini. Apapun adanya hidup kita, percayalah, Dia mengasihimu. Sesederhana apapun dirimu, Dia mengasihimu. Datanglah padanya, berdoalah padanya. Kasih yang sempurna itu melingkupi seluruh kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Kasih-Mu yang tersempurna Engkau nyatakan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Oleh kasih-Mu dan kemurahan-Mu, kami boleh menikmati firman-Mu pada saat ini. Belajar tentang kisah seorang Lea. Segala sesuatu Engkau nyatakan baginya. Kiranya juga dalam kehidupan kami menikmati kasih-Mu, Tuhan. Dan kami juga belajar membagi kasih-Mu kepada orang lain. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengar. Berkati firman-Mu yang sudah kami renungkan. Ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan, kami terus berserah, menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Siapalah kami, jikalau Tuhan jauh dari kami? Kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Jikapun kami boleh ada dan berada pada saat ini, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu. Ajari kami, Tuhan, untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Selalu bersyukur tiada henti, apapun adanya hidup kami. Karena Engkau mengasihi kami, pengharapan kami hanya pada-Mu. Bapa kekasih jiwa kami, berdoa kepada-Mu untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini. Engkau mengasihi setiap umat-Mu. Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi setiap umat-Mu. Untuk setiap permohonan, seruan, ungkapan syukur yang dinaikkan kepada-Mu. Oh Tuhan, sempurnakanlah semuanya itu. Kiranya kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami, senantiasa pun kami mensyukurinya, senantiasa pun kami boleh membagi kepada orang lain, senantiasa pun kami saksikan. Dan dalam seluruh kehidupan kami boleh memakai seluruh kehidupan kami ini sebagai sebuah kesaksian atas hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Bapa kekasih jiwa kami, berdoa kepada-Mu untuk setiap hamba-Mu yang terus berjuang atas hidup karunia-Mu. Perjuangan apapun itu, Tuhan, berkatilah. Hadirlah di sana. Kuasailah dengan kuasa-Mu. Hikmat dan kekuatan dari-Mu kami nantikan atas seluruh kehidupan kami. Berdoa bagi-Mu, Tuhan, untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Berdoa bagi-Mu, Tuhan, untuk pemerintah kami. Kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kiranya Tuhan anugerahkan senantiasa, sehingga pemerintah kami boleh memimpin kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Mohon ampun, Tuhan, untuk segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami senantiasa menghampiri kekudusan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami terus berserah dan berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selalu percaya Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita.